Halo semuanya, izin perkenalkan diri, saya Andra Jelani. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Aplikasi Pengelola Data Sederhana menggunakan Basecamp dengan Auto Increment ID. Oke, tidak usah lama-lama, kita buka saja aplikasinya. Oke, untuk aplikasi ini sendiri yaitu gambarannya sendiri sih. Aplikasi ini adalah program command line interface sederhana yang berfungsi sebagai pengelola data. Fitur yang tersedia ada tambah data, lihat data, edit data, hapus data, dan keluar dari aplikasi. Nah, seluruh data ini disimpan secara dinamis menggunakan array dan ID data dibuat otomatis sehingga pengguna tidak perlu memasukkan ID secara manual untuk menghindari kesalahan data. Oke, lanjut saja. Di struktur kode utama sendiri, lanjut saja kita keluar dulu. Nah, kita jelaskan dulu kode-kodenya, kode dari aplikasi ini sendiri. Nah, lanjut. Nah, untuk kode ANSI yang sendiri, ANSI warna sendiri yaitu menggunakan variabel, kita bikin dulu variabel red, green, yellow, cyan, reset. Nah, ini kode-kodenya sudah dikumpulkan, nanti bisa diinikan. Lanjut saya menggunakan array dan auto increment data. Struktur data sendiri itu ID, data IDs yang akan disimpan datanya ketika menambahkan data. Lalu ID otomatisnya akan dimulai dari 1 dengan menggunakan ID increment. Lalu fungsi menampilkan menu yaitu ada function show menu. Dia akan menampilkan echo min e untuk menampilkan warna e nya sendiri. Tampilannya seperti dengan variabel cyan, ini kodenya yang di atas seperti yang dijelaskan tadi. Ada aplikasi pengelola data dan print min e reset, warnanya sama gitu. Lalu ada tampilan tambah data, lihat data, edit data, hapus data, dan keluar dari aplikasi seperti yang sudah dijelaskan. Lanjut ada pesan sederhana yaitu sukses MSG, berarti dia itu sukses, maka warna hijau. Lalu jika dia bererror, tidak berhasil, lalu akan menampilkan berwarna merah. Lalu ada tambah data dengan ID otomatis. Jika memasukkan nama, maka akan masuk dengan ID secara otomatis. Lalu ID otomatis data IDS plus current ID seperti yang sudah dibuat ID otomasinya dengan array. Nah, lanjut, ini ada validasi nama sendiri. Nama itu nggak boleh kosong ketika ingin ada fitur inputnya. Lalu ada tampilan pesan sukses. Jika sukses, maka data berhasil ditambahkan. Lalu ID-nya jadi 1, dimulai dari 1. Nah, naikkan ID otomatis secara otomatis, maka akan bertambah 1. Lalu ada lihat data, yaitu melihat data itu dengan warna kuning. Nah, jadi di warna kuning ini akan terlihat daftar data, lalu belum ada data. Lalu jika belum ada data, maka error. Jika sudah ada data, maka akan muncul ID dengan nama sudah diinputkan. Lalu ada masukkan ID yang ingin diedit, itu ada fitur edit data. Lalu validasi ID-nya juga harus berupa angka. Kalau error nggak bisa, berarti dia akan memunculkan warna merah. Lalu ada memasukkan masukkan nama baru. Jadi namanya juga tidak boleh kosong, dan ada nama yang baru akan tersimpan dan data berhasil diperbarui warna hijau tampilannya. Lalu ada ID tidak dapat ditemukan jika ID-nya nggak valid, tidak ada di data. Dan lalu ada hapus data, yaitu memasukkan ID yang ingin dihapus. Nah, ID-nya ini harus berupa angka yang akan diinput untuk hapusnya gitu. Lalu ada data yang sudah diinput akan berhasil dihapus kalau sudah dihapus. Lalu ada loop per loop sendiri itu percabangan. Nah, loop ini saya menggunakan while, do, dan case untuk tampilan menu. Jika menunya tambah data,
view data itu lihat data, edit data itu mengedit, lalu 4 itu delete data itu menghapus, dan cian itu tandanya program selesai, dan jika gagal maka pilihan tidak valid pun menghasilkan warna merah. Lalu kita akan demonstrasi untuk aplikasi sendiri, yaitu tab 1 tambah data. Untuk salah, maksud saya, nah buka dulu aplikasinya. Nah, sudah dibuka aplikasinya, maka didemonstrasikan akan tambah data, masukkan namanya Denis, maka akan muncul dengan ID 1. Selanjutnya kita tambah data lagi dengan nama Sandi, maka ID-nya akan muncul dengan ID nomor 2. Lalu kita akan lihat datanya. Seperti yang dilihat, kita bisa lihat 1 dan 2. 1 untuk Denis, 2 untuk Sandi. Lalu kita akan coba edit data. Masukkan ID yang ingin diedit. Kita ingin edit nama si Denis menjadi nama Rio. Kita lihat lagi 2. Nah, jadi ada ID 1 dengan nama Rio dan ID 2 dengan nama Sandi. Lalu ada angka 4 untuk hapus data. Saya ingin menghapus nama Sandi yaitu dengan ID 2. Nah, sudah terhapus, data berhasil dihapus, dan kita pilih lihat data lagi, membuktikannya. Nah, sudah terhapus nama Sandi dengan ID 2. Nah, jika sudah, kita akan keluar aplikasi dengan angka 0. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan dari hasil demo aplikasi. Terima kasih telah menyimak. Semoga presentasi ini dapat dipahami dengan baik.